Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Matius 12 ayat 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Untuk menjelaskan misi Yesus tentang hamba Tuhan yang sempurna dalam diri Yesus. Yang pertama, Yesus adalah hamba yang terpilih dengan diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, Yesus bekerja bukan untuk popularitas. Yang ketiga, di dalam diri Yesus, orang-orang lemah akan menemukan kekuatan. Sebab ia tidak akan membiarkan bulu yang patah terkulai atau sumbu yang pudar menyala menjadi padam. Dan yang keempat, ia akan menjadi poros pengharapan bagi semua bangsa-bangsa. Gambaran Mesias pada pasal 12 ini berbeda jauh dengan apa yang diharapkan orang Israel pada saat itu. Sebab itu, Yesus menyingkir guna menghindari harapan yang berlebihan terhadap dirinya. Di sini kesejatian sebuah pelayanan tergambar jelas. Tidak ada upaya menonjolkan diri. Pengutusan datang dari Bapa, maka kehendak Bapa lah yang harus diutamakan. Meskipun memiliki kuasa yang mampu melakukan berbagai hal, tetapi Yesus memilih taat pada misi kemesiasannya. Gambaran belas kasihan Tuhan Yesus yang kita harapkan, ia tidak mau mematahkan semangat, apalagi memotong atau membuang semangat. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan diinjak-injak, melainkan akan ditopang dan dibuat sekuat pohon cemara atau pohon kelapa yang subur. Lilin yang baru dinyalakan, walaupun hanya berasap dan tidak berapi, tidak akan ditiup mati, melainkan ditiup supaya besar apinya. Hari peristiwa-peristiwa yang kecil adalah hari peristiwa-peristiwa yang berbahagia. Dan karena itu, ia tidak akan meremehkannya, melainkan akan membuatnya menjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Perhatikanlah, Yesus Kristus bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ia bukan hanya ingat bahwa kita ini debu, melainkan juga bahwa kita ini daging. Kebaikan dan keberhasilan daripada Tuhan Yesus dinyatakan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum yang dimakhlukkannya kepada bangsa-bangsa akan menang. Ia akan terus maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Baik pemberitaan Injil di dalam dunia maupun kuasa Injil di dalam hati manusia akan menang. Anugerah akan mengatasi kejahatan dan pada akhirnya akan disempurnakan dalam kemuliaan. Hukum Kristus akan dibawa pada kemenangan, karena ketika ia menghakimi, ia akan menaklukkan. Ia akan membawa hukum kepada kebenaran, seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 3.
kebenaran dan kemenangan menjadi banyak persamaan, karena agunglah kebenaran itu dan ia akan menang. Sebab itu, marilah kita bijak melihat maksud Allah dalam setiap hukumnya, bahwa hukumnya benar dan adil. Ingatlah, maka jangan hanya bersikap keras hati dan menghakimi orang yang melakukan kejahatan, melainkan bersikaplah seperti Yesus yang melayani dengan lemah lembut dan penuh belas kasihan. Sebab hanya kepadanya lah bangsa-bangsa berharap. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam